Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, baik bro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak sendiri? Ya, saya juga alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Pak Eko ya. Sebelum melaksanakan supervisi, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi. Ya. Yaitu saya akan memberikan rubrik penilaiannya. Nanti Anda menjadi coach. Oh, siap. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Eko berkaitan kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga menanyakan kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi oleh saya, dan yang keempat menanyakan indikator pencapaian dari tujuan yang diinginkan. Ya. Yang kedua tadi rubriknya sudah ya Pak? Sudah Pak. Kaitannya dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko apa namanya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama hadir sepenuhnya, kemudian aktif mendengarkan, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, itu memang 3 kompetensi yang seorang coach ya Pak Eko. Kaitannya dengan kompetensi mana yang menurut Pak Eko secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Mungkin yang ingin saya spesifikasikan itu aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah kegiatan yang selanjutnya berkaitan dengan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang tadi Pak Eko sebutkan, kira-kira apa? Indikator keberhasilannya yaitu coaching nantinya bisa menghasilkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang coaching bisa mendapatkan jalan keluar melalui ide atau gagasan dan pemikiran sendiri. Itu yang dari segi coach ya, dari segi Pak Eko tadi yang dari keterampilan yang dikembangkan itu setelah supervisi. Saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali informasi dari coaching, kemudian bisa aktif Pak. Saya benar-benar aktif memperhatikan dan mendengarkan tentang informasi yang disampaikan coaching. Ya, saya rasa cukup dulu ya Pak Eko untuk melaksanakan sesi coaching bersama coaching. Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Risno, monggo. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya sore ini untuk sekedar ngobrol dengan saya Pak. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Begini Pak, kondisi siswa saya, kelas saya yang saya ajar ini, mereka kelihatannya kurang semangat dalam mengajar Pak. Padahal saya mengajarnya olahraga jam pagi, tetapi mereka kelihatannya loyo pada saat olahraga. Dan ini saya melihat itu, saya sudah mencoba untuk melakukan tes kesegaran Pak dengan tes multi tahap level. Kemudian hasilnya mereka rata-rata untuk siswa putra itu malah justru kategori tidak segar. Nah, ini menjadi pemikiran saya, sehingga saya juga mencari penjelasan atau informasi dari mereka. Ternyata mereka itu rata-rata setiap harinya, malam hari mereka itu bermain game sampai larut malam, bahkan sampai ada yang sampai jam 2, bahkan ada yang sampai jam 3, sehingga ya kesegarannya otomatis terganggu dan berefek pada saat jam pelajaran saya berolahraga seperti itu Pak. Jadi gitu ya Pak. Jadi murid-murid putra Bapak itu khususnya kondisi fisik atau badannya tidak segar karena bermain game sampai larut malam ya Pak, kurang tidur. Dan kemudian saya juga mencari informasi dari rekan-rekan guru Pak, bahwa mereka juga mengalami hal yang sama. Pada saat pelajaran di kelas, mereka rata-rata itu adalah siswa putranya itu adalah mengantuk, bahkan ada yang tertidur Pak. Oh begitu nih. Gini Bapak, kita kan cuma mempunyai waktu yang pendek. Dalam obrolan kali ini, kira-kira apa yang ingin Pak Trisno dapatkan?
Gini Pak, saya ingin sekali mencari solusi agar anak-anak kita, siswa putra kita itu terbiasa untuk tidak tidur malam, artinya tidurnya di pagi, ya sekitar antara jam 9 sampai dengan jam 10 lah, sehingga mereka kesegarannya terjaga, kemudian mereka juga tidak mengantuk di kelas. Oke, supaya murid Bapak tidak kecanduan bermain game itu, apalagi sampai larut malam, kondisi fisiknya kan segar ya, serta tidak ngantukkan di kelas itu gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Supaya murid Bapak tidak kecanduan game sampai larut malam, serta tidak ngantukkan, begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Saya ingin siswa-siswa saya kembali segar, kembali tidak mengantuk di pelajaran kelas sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Nah, kalau dari pandangan Pak Trisno sendiri sebagai seorang guru olahraga, murid yang dikatakan memiliki kesegaran yang baik itu seperti apa Pak? Murid yang secara umum Pak, murid yang dikatakan segar itu adalah murid-murid yang kalau dia melakukan suatu kegiatan itu tidak mudah lelah. Artinya dalam melakukan satu kegiatan, dia tidak sampai masih mampu melakukan kegiatan yang lain. Bahkan kalau merasa capek, sudah sebentar saja sudah pulih. Oke, jadi segar itu tidak mudah lelah dan selalu energik. Sekiranya siswa itu lelah, dengan istirahat cukup atau sebentar saja, lelah itu sudah hilang ya Pak ya. Terus selain itu apa lagi Pak? Ya, selain itu mereka juga energik ya Pak, tadi sudah disebutkan. Kemudian mereka juga tidak wajahnya tidak kelihatan pucat, tetapi kelihatan merah segar. Dan tidak ngantukan juga. Oke, jadi ada 4 ciri ya: tidak mudah lelah, energik, selalu bersemangat melakukan sesuatu, istirahat hanya butuh waktu sebentar, dan tidak mudah sakit. Satu lagi Pak, tidak mudah sakit. Betul. Yang tidak mudah sakit, yang segar sepertinya itu apa tuh ya? Nah, kalau yang ideal itu ada di angka berapa Pak? Anak yang tergolong segar itu kan ada range-nya Pak. Kira-kira dalam pencapaian tujuan kesegaran tadi yang Bapak ceritakan ada di kisaran berapa? Kalau sekarang kondisi anak-anak saya, kalau boleh saya nilai ring 1 sampai 10 Pak, itu baru hanya mencapai ring sekitar 4 atau 5. Oh, 4, 5. Ya enggak apa ya, susah juga karena itu kan individu, dan ini anaknya banyak. Tapi kalau saya rata-rata sekitar 4 atau 5. Oke, posisinya ada di angka range 5, 4, 5 gitu. Menurut Bapak, kira-kira apa kendalanya sehingga ada di angka segitu Pak? Jadi tadi Pak, mereka itu tidurnya malam. Tapi yang jelas ini kan akibat dari pemantauan orang tua yang kurang Pak. Karena kadang-kadang orang tua kan juga hanya pasrah, istilahnya pasrah bohongan kepada sekolah. Kemudian mereka taunya ya belajar di sekolah. Padahal ya mestinya orang tua itu membantu karena kesehariannya adalah di rumah, orang tua juga harusnya membantu mengawasi anak, bagaimana pola istirahatnya, bagaimana teman-teman bermainnya dan sebagainya. Oke, jadi banyak juga tantangannya gitu. Akhirnya Pak Trisno sendiri jika di angka 10 sepertinya agak susah gitu. Kalau Pak Trisno ingin melihat murid-muridnya sekarang, kira-kira targetnya itu berada di level berapa Pak untuk tingkat kesegaran yang tadi? Ya kelihatannya untuk mencapai sampai di angka 7 saja itu sudah bagus. Oke, bisa sampai di angka 7 sudah bagus. Kira-kira apa yang bisa Pak Trisno lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Ya kalau dari pemikiran saya Pak, saya itu sebetulnya kepengen sekali memberikan pembinaan kepada siswa Pak. Nah, pembinaan ini terkait dengan agar siswa itu bisa memanage waktunya atau pintar dalam manajemen waktu, kemudian memahami betapa pentingnya kesegaran jasmani itu,
serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar mereka bisa terjaga kesegarannya, bahkan mungkin meningkatkan kesegarannya. Nah, ini perlu kerjasama dengan orang tua, Pak. Orang tua yang ada di rumah untuk tadi membantu pengawasan, kemudian pemantauan, juga mengendalikan pergaulan dengan teman-teman. Oke, jadi perlu adanya pertemuan ataupun kolaborasi dengan wali murid ya Pak ya? Betul Pak, itu penting sekali. Kalau boleh saya beri, itu adalah namanya adalah parenting Pak. Jadi kita mengajarkan bagaimana upayanya kepada orang tua. Seperti itu Pak, karena orang tua harus terlibat dalam pengawasan anak di rumah. Oke. Kemungkinan yang bisa dilakukan Pak Trisno dalam waktu dekat ini yang mana Pak? Kelihatannya parenting Pak yang paling dekat, karena sebentar lagi kan kita menjelang ada tengah semester gitu Pak. Oh iya. Sehingga pada kesempatan itu kan sekolah biasanya memberikan informasi kepada orang tua, mengundang orang tua. Nah, pada kesempatan itulah kita adakan parenting sekalian. Oke. Terus selain itu apa lagi Pak? Mungkin yang saya pikirkan selain parenting agar orang tua membantu kita, juga perlu diadakan pendataan siswa-siswa yang sering main game sampai larut malam. Kita data, kemudian kalau sudah kita dapatkan data, nanti kita kumpulkan, kemudian kita adakan pembinaan tadi yang sudah disampaikan untuk terkait dengan manajemen waktu, pembinaan kesegaran jasmani, dan bagaimana upaya menjaganya. Kira-kira dari apa yang Pak Trisno rencanakan, kapan rencana tersebut bisa dilakukan atau direalisasikan? Tesnya mungkin kan 3 minggu lagi Pak. Jadi paling tidak ya lebih cepat lebih baik. Mungkin dalam minggu besok kita sudah laksanakan. Oke. Kira-kira dalam praktek atau realisasi itu siapa saja yang akan Pak Trisno libatkan dalam membantu Pak Trisno sendiri? Yang perlu saya libatkan yang berkaitan dengan penanganan siswa, yang pertama adalah wali kelas, kemudian guru BK dan tim kesiswaan. Oke, baik Pak Trisno, kita sekarang berada di penghujung sesi coaching. Kira-kira dari sesi coaching ini apa yang sudah Pak Trisno dapatkan dari obrolan ini? Jadi Pak, yang pertama saya ucapkan terima kasih dari obrolan ini. Saya mendapatkan pencerahan Pak, yang tadinya saya awalnya adalah bingung bagaimana mengatasi atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian setelah dari obrolan ini saya merasa plong, ada gambaran untuk melangkah menangani permasalahan ini, sehingga nanti kendala anak yang tidak segar, anak yang mengantukkan itu mudah-mudahan dapat tertangani. Oke, baik, kalau begitu kita bertemu lagi di minggu depan ya Pak ya, sesi coaching berikutnya. Saya ingin dengar dari cerita Pak Trisno telah berkoordinasi dengan rekan sejawat Bapak. Baik, itu saja Pak Trisno. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Monggo sami-sami. Gimana Pak Eko tadi proses coachingnya akan berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching dengan Pak Trisno sudah berjalan dengan lancar, terfokus dan intens. Nah, setelahnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Eko berkaitan dengan proses coaching yang tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Anda dapatkan setelah tadi melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Dalam hal ini Pak Eko tadi kan indikator yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Trisno, saya mencoba menstimulus informasi yang diberikan oleh Pak Trisno, sehingga Pak Trisno sendiri memberikan atau mengeluarkan ide-ide atau gagasannya sendiri terkait dengan permasalahan ataupun problem yang dihadapi oleh Pak Trisno sendiri. Seperti itu Pak. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan catatan saya berdasarkan observasi kepada Pak Eko. Tadi Pak Eko sudah melakukan coaching dengan alur tinta ya Pak. Sudah terlihat alurnya sangat jelas, tujuannya identifikasi masalah, rencana aksi serta tanggung jawab. Selain itu proses coaching yang dilakukan Pak Eko sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Pak Eko sudah bisa memantik coaching untuk menemukan masalahnya sendiri. Dan selanjutnya juga Pak Eko sudah fokus pada area penyelesaian masalahnya, tidak
kesana kemari sudah fokus dan kaitannya dengan kompetensi yang dikembangkan yang sudah kita bicarakan pada tadi ya awal sudah terlihat Pak Eko sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot. Selanjutnya saya ingin bertanya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Eko di masa yang akan datang? Mungkin dari sesi ini kan saya tadi menggunakan tentang Mengajukan pertanyaan yang cukup berbobot dan aktif mendengarkan Pak. Mungkin nantinya akan saya menggunakan kompetensi hadir sepenuhnya di saat sesi coaching Pak. Ya, semoga saja kompetensi yang akan dikembangkan besok bisa sesuai indikator yang Pak Eko harapkan. Terima kasih Pak Eko. Sampai-sampai Pak.